Halo Cinecrip, balik lagi sama gue Arsyid Hari di Trailer Reaction. Dan kali ini akan gue tonton trailernya adalah Perempuan Bergaun Merah. Mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa kok baru dipublish pagi ini, padahal trailernya udah rilis kemarin, hari Rabu. Dan biasanya kalau di Cinecrip ini emang trailer rilis mungkin selisih 2-3 jam udah bikin reaction. Yes, true. Alasannya adalah gue nggak tahu trailer Perempuan Bergaun Merah itu bakal premiere di YouTube jam 1 siang. Postingan announcement di PH-nya, di medsos IG PH-nya, Frontier Pictures, itu baru dipublish jam 1. Bahkan di Rapi Film jam 2 kalau nggak salah tuh baru dipublish. Gue cuman tahu tuh karena browsing-browsing YouTube, ada countdown premiere di channelnya Cinepolis sama XX1. Gue nggak tahu kalau misalkan itu rilis jam 1. Well, kedepannya sih gue harap ya kalau mau rilis trailer PH apapun itu kasih announcement mungkin H-3, bahkan kalau perlu tuh pakai detail jamnya jam berapa gitu, bukan cuma tanggal. Selama ini kan mostly pakai tanggal ya. Gue ngomong gini bukan karena biar lebih gampang ngatur jadwal untuk bikin reaction, no, bukan cuma itu. Walaupun ya akan lebih enak, tapi poinnya bukan cuma itu, tapi lebih ke arah membangun hype, ngebangun hype audiens secara lebih luas, kasih waktu buat buzznya itu supaya lebih nyebar. Dan walaupun kalau kita berkaca di Hollywood mungkin kebanyakan nggak pakai jam juga ya, tapi beda, Hollywood tuh kan lebih global tuh, fans pasti ya berasal dari negara dan waktu yang beraneka ragam. Sedangkan di Indonesia kan masih ya secara lokal di Indonesia waktunya ya cuma dibedain WIB, WIT sama Wita. Buat gue masih nggak masalah kalau lu kasih tahu jamnya jam berapa. Anyway, balik ke filmnya. Ini adalah filmnya yang diproduseri ya, diproduseri bukan disutradarai, diproduseri sama Timo Cahyanto dan disutradarain sama William Chandra. William Chandra tuh sebelumnya pernah bikin salah satu segmen di Trizam yaitu Impromptu. Terus debut film panjangnya adalah Sekte. It's not a special movie, cuman sebagai sebuah debut sutradaraan, Sekte itu buat gue lumayan oke lah. Dan karakter perempuan bergaun merah, Lady in Red tuh sebenarnya bukan karakter original ya bisa dibilang. Dalam arti memang di mitologi perdemitan, di ilmu perdemitan tuh udah banyak muncul kisah soal Lady in Red di semua penjuru dunia. Mau lu ngomong Asia atau bahkan di Amerika, di Eropa, itu udah banyak ada mitologi soal Lady in Red. Jadi menarik ditunggu gimana versi Perempuan Bergaun Merah ini ngasih sisi mereka soal urban legend itu. Tapi mungkin salah satu pertanyaan terbesar yang muncul di kepala penonton adalah apakah ini film tuh nyambung ke Sebelum Iblis Menjemput? Karena kan sebelum ini banyak muncul obrolan, oh jangan-jangan Perempuan Bergaun Merah ini spin-off kali ya. Nah itu kan masih belum dikonfirmasi sampai sekarang. Walaupun udah ditis ada kemungkinan mengarah ke sana, apakah bisa mancing teori-teori liar dan rame kayak Pengabdi Setan? Well, pertama harus bagus dulu ya. Sebelum ngebangun universe ini itu, ngebangun teori ABCD, tetap pertama harus jadi film yang bagus dulu. So untuk dapat kisi-kisi soal kira-kira bakal seperti apa filmnya, bakal bagus atau enggak, ayo kita tonton trailer untuk Perempuan Bergaun Merah. Oh ini sebelumnya gue udah sempet nonton semacam teaser atau first look atau mungkin trailer ya di bioskop sebelum Jalan Sandekala. Cuman gue nggak tahu apakah yang diupload ini adalah trailer yang sama atau beda, gue nggak tahu. Let's see. Di sebulan kayak gini, lu tuh masih ada apa nih sih? Ini kita mau jalan sekarang. Tante, ini buat Kara. Iya. Katakan ini anak Kara. Wah, udah juga jantung, mengerikan. Arwah itu mulai menghantui kalian setelah kalian pulang. Yang baju merah jangan sampai lolos, Mbak. Kalian ada yang tahu tentang seseorang yang bunuh diri pakai gaun merah agar bisa kembali untuk membalas dendam? Dia tidak akan berhenti sebelum keinginannya tercapai. Iya, Kara pakai baju apa malam itu? Kalian tuh juga nggak tahu kemana. Pasti terjadi sesuatu sama Kara malam itu. Kalian harus segera menemukan mayat itu. Atau kalian semua akan mati. Oke.
Oh no. Oke. Anjing, serem anjing. Tadi hantu. Ini bangsat. Gue gak tata riasnya, ekspresi yang dibikin, wow, this is fucked up. Ini anjing. Gue gak berani secara langsung melihat layarnya. Ini gimana kalau tiba-tiba nonton di bioskop, terus DCP-nya rusak, filmnya ngadat, berhenti di shot ini. Wah, anjing sih. Gue pulang. Oke, beda sih. Beda sama yang gue tonton di bioskop di sebelum Jalan Musadekala. Seingat gue tuh beda. Karena waktu itu yang gue tonton tuh semacam ya first look atau klip yang pendek banget. Cuman ngeliatin penampakan pas si perempuan ngintip dari luar lift kayaknya. Seingat gue. But this looks crazy. Ya mungkin masih kelihatan belum seanjing film-filmnya Timo. Tapi DNA itu kerasa banget. DNA bahwa ada sesuatu yang disturbing, yang jahat, yang gak punya nurani sama sekali, yang bikin filmnya jadi adrenaline rush. Dan semua hal itu yang bisa dibilang tuh ya nyambung sama DNA-nya Timo, bakal bikin Perempuan Bergaun Merah ini gak kerasa maksa. Kalau misalkan kemudian di reveal filmnya itu nyambung ke Sebelum Iblis Menjemput, karena masih punya nuansa yang gak jauh beda. Walaupun gue yakin nih, misalkan beneran nyambung, gak akan sekelihatan itu sambungannya. Mungkin sebatas easter egg kecil atau hal-hal yang tersirat. Jadi gak akan secara gamblang mungkin menampilkan karakter yang sama atau ngasih tahu ada kasus di film Sebelum Iblis Menjemput misalkan. No, gak akan segamblang itu. Akan lebih teasing, akan lebih kecil. Oh, dan balik ke tadi gue cerita soal udah nonton trailernya di bioskop. Jujur pada saat gue nonton itu, gue mikir that's it. I mean, untuk sebuah first look atau klip pendek, sependek apapun ya, itu memang kelihatan kurang menarik perhatian. Kayak oke, ini aja. Dan di awal-awal trailernya tadi pun serupa kayak looks generic, tapi kemudian makin ke belakang makin brengsek. Dan kayaknya bakal ngangkat kultur yang beda ya. Kultur yang gue nggak tahu nama kulturnya, sorry, jadi mungkin salah, tapi yang nyambung ke arah kultur-kultur Chinese ya. Jadi mungkin baju merahnya sendiri nyambung ke sana. Yang kalau nggak salah tuh, correct me if I'm wrong, di budaya sana, budaya Cina itu punya arti keberuntungan kalau nggak salah ya. Baju merah tuh warna-warna merah. Nah di sini dibawa ke arah mengerikan. Jadi itu gue tertarik tuh. Apakah nanti akan ada eksplorasi lebih jauh soal kulturnya, soal mitologinya. Nah itu menarik. Anjing, gue masih ngebuka layar YouTube-nya di tampilan si nenek itu lagi. Serem. Artinya Perempuan Bergaun Merah selain elemen horornya itu sendiri, punya daya tarik lain, yaitu soal kulturnya yang segar. Bosen juga selama ini kan kulturnya, kalau nggak yang ke barat-baratan mulu, ya Islam. That's it. Oh, another fun fact, ini first horornya Tatiana ya. First true horror. Karena kalau kita ngomongin elemen horor, dia udah main di 2 film Ghost Rider, di horor komedi. Nah, ini horor pertama dia yang beneran horor serius, bukan komedi horor. And she looks promising. Gue punya feeling dia bisa jadi scream queen yang bagus. Dan ini juga menandai baliknya Faradina Mufti ya. Setelah absen tuh, seingat gue terakhir gue nonton Faradina Mufti tuh di Quarantine Tales, yang itu rilis akhir Desember 2020. Yang artinya absen hampir 2 tahun kalau nggak salah, karena hamil ya, melahirkan. And I'm glad she's making her comeback, karena gue suka dia punya potensi gede. Dan dari yang kelihatan di trailernya tadi, wow, she looks awesome. Kelihatan bagus banget, kelihatan pas ada di sebuah film horor yang kacau, dalam tanda kutip, in a good way, yang fucked up. Dia kelihatan mencurahkan semuanya, and I love that. Oke, tadi adalah reaction dan sedikit pembahasan gue untuk trailer dari Perempuan Bergaun Merah. Dari tadi gue hampir salah ngomong terus, berkalung sorban. Bergaun Merah. Oke, yang bakal rilis di bioskop tanggal 3 November. Menurut kalian gimana? Apakah trailernya kelihatan menjanjikan atau malah kelihatan biasa aja? Tuliskan opini kalian di kolom komentar. Tuliskan juga kalau misalkan kalian mau request atau mau ngasih saran gue mesti nonton react ke trailer apa, go ahead, tulis semuanya. Gue Rashid Hari, and see you in the next video.